Pertama alam ruhiyah, yang kedua itu disebut dengan alam siriyah, yang ketiga alam nuriyah, yang keempat alam uluhiyah. Nah, 4 alam ini yang akan kita lewati ya untuk sampai ke kampung asal kita, disebut dengan alam lahut itu. Nah, jadi khawatir karena angan-angan kita selama hidup surga aja itu. Nanti di perjalanan ada ngelihat kayaknya indah betul surganya. Nah, nggak sampai kita ke Allah. Masuk ke situ rupanya bukan surga, Pak. Itu tipuan. Begitu kita masuk nggak jadi sampai ke Allah, turun ke bumi jadi kuntilanak. Nah, ini kesasar jadinya. Ya, makanya dari awal dulu saya katakan angan-angan yang kita perlu tanamkan dalam hati dari sekarang. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Jadi besok ada yang mengajak, Pak, sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari, ini surga yang Bapak maukan. Enggak, saya enggak mau surga, saya enggak mau bidadari, yang saya maukan Allah. Nah, datang lagi ada orang misalnya banyak gangguan-gangguan itu. Nah, makanya saya bilang sebelum kita meninggalkan dunia ini perlu 4 kita ketahui dulu. Yang pertama, kemana alamat yang akan kita tuju? Mau kemana kita ini? Ya, hidup ini mau kemana? Sudah mati mau kemana kita? Sebab begitu ruh sudah keluar dari jasad, ibarat bak kata orang, dilihat langit tak bertiang, dilihat laut tak bertepi. Terangnya lebih terang dari 1000 matahari, tapi tak jelas dari mana arah terangnya. Sehingga kita pun tak tahu mana yang barat, timur, utara, selatan, nggak tahu lagi itu. Kemana diri akan dibawa? Nah, kalau nggak jelas alamatnya, kesasar itulah. Makanya selalu saya tanamkan, jangan bergeser. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Aku nggak nuju-nuju yang lain, enggak. Hanya engkau yang kutuju. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kuharapkan. Nah, inilah ibarat rel kereta api. Ini rel ibadah. Nah, jangan bergeser. Bergeser dari 2 ini tergelincir. Ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu pertama. Nah, harus tahu alamat dulu, kemana kita pergi sesudah mati. Mesti kembali ke Allah, bukan kemana-mana. Ya, ini yang harus kita tanamkan dari sekarang. Yang kedua, kita perlu tahu rute jalan yang akan kita lewati. Itu 4 tadi. Pertama disebut alam ruhiyah, yang kedua alam siriyah, yang ketiga alam nuriyah, yang keempat alam uluhiyah. Ibarat perjalanan dikatakan terjal, sangat terjal. Gangguannya luar biasa. Jadi kalau kita tidak pahami dari sekarang, nggak ada pedoman, Pak. Ada. Akhirnya apa? Cepat tergelincir. Nah, maka ini 4 alam ini perlu diketahui terlebih dahulu. Dan yang ketiga, perlu siap kendaraan yang akan ditumpangi. Mana kendaraannya? Ya. Nah, kendaraan ini kalau dalam bahasa ibadah namanya zikir. Kendaraan. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir. Itu disebut dengan kendaraan. Nah, dari sekian banyak zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, inilah kendaraannya. La ilaha illallah. Nah, itu kendaraan yang paling kencang itu la ilaha illallah. Maka ini yang harus kita pakai. Nah, tapi ibarat pesawat, ya, kita harus jadi pilot sendiri, Pak. Nggak ada pilot yang lain. Ini pesawat kita dan kita harus jadi pilotnya, bukan numpang lagi. La ilaha illallah itu kalimatnya, isinya apa?
bagaimana cara memakainya, dan bagaimana cara menempatkannya. Nah, ini perlu kajian yang lebih jauh gitu ya. Dan yang keempat, baru kita siapkan bekal yang akan kita bawa. Bekal itu apa? Kebaikan yang kita perbuat selama hidup. Nah, kebaikan. Maka tanamkan, lakukan semua kebaikan sekecil apapun, sehingga bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain.